Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai plagiarisme dosen untuk memenuhi mata kuliah etika Kristen. Nah, sebelum saya terlalu jauh membahas materi ini, perkenalkan nama saya Samuel Salasa, mirim 10 20 22 93 57, kelas B Pendidikan Agama Kristen semester 5. Kita masuk dalam materi yaitu plagiarisme. Tentu kita berpikir apa itu plagiarisme. Nah, plagiarisme adalah pelanggaran yang serius di dunia akademik, baik di kalangan mahasiswa maupun dosen. Sebagai seorang pendidik, dosen memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga integritas akademik serta menjadi panutan bagi para mahasiswa. Jika seorang dosen melakukan tindakan plagiarisme, dampaknya tidak hanya pada reputasinya, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Nah, kita masuk dalam dampak plagiarisme dosen. Yang pertama itu menurunkan reputasi institusi. Ketika seorang dosen terbukti melakukan plagiarisme, reputasi lembaga pendidikan tempatnya mengajar dapat tercemar. Hal ini bisa membuat institusi dipandang tidak serius dalam menegaskan nilai-nilai etika akademik. Nah, yang kedua, menurunkan kepercayaan mahasiswa. Mahasiswa yang mengetahui dosennya melakukan plagiarisme akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan. Akibatnya, hubungan antara dosen dan mahasiswa bisa terganggu, serta komitmen mahasiswa dalam menjunjung integritas akademik dapat menurun. Yang ketiga, menurunkan kualitas akademik. Plagiarisme yang dilakukan oleh dosen dapat menurunkan kualitas penelitian yang dihasilkan sehingga berdampak negatif pada reputasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan institusi. Beberapa kritikan terhadap dosen yang melakukan plagiarisme. Yang pertama, melanggar prinsip etika akademik. Dosen yang melakukan plagiarisme jelas sangat melanggar etika akademik yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap profesionalisme dalam dunia pendidikan. Yang kedua, tidak memberikan contoh yang baik. Sebagai sosok yang dijadikan teladan, seorang dosen yang melakukan plagiarisme menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika yang seharusnya dijaga dan diajarkan. Yang ketiga, merusak citra akademisi di mata masyarakat. Nah, plagiarisme yang melibatkan dosen dapat merusak citra akademisi di mata masyarakat yang mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas akademis secara umum. Nah, kita masuk dalam langkah-langkah mengurangi plagiarisme di kalangan dosen. Yang pertama, pendidikan etika akademik yang mendalam. Setiap dosen perlu memahami dengan baik etika akademik, terutama pentingnya menjaga integritas dalam menulis dan melakukan penelitian. Yang kedua, penerapan sanksi yang tegas.
lembaga pendidikan perlu memberikan sanksi yang tegas kepada dosen yang terbukti melakukan plagiarisme untuk memberikan efek jera dan mempertegas komitmen institusi terhadap etika akademik. Yang ketiga, penguatan pengawasan karya ilmiah. Pengawasan yang lebih ketat terhadap karya ilmiah dosen sangat penting. Misalnya melalui penerapan perangkat lunak anti plagiarisme secara berkala. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual harus ditingkatkan di kalangan dosen dan mahasiswa untuk menghargai karya orang lain. Nah, dari materi yang sempat saya bahas, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa plagiarisme adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Praktik ini tidak hanya merugikan dosen secara pribadi, tetapi juga mencoreng reputasi institusi dan kepercayaan publik. Dengan meningkatkan pendidikan etika akademik, penerapan sanksi tegas, dan pengawasan yang ketat, diharapkan plagiarisme dapat diminimalkan di masa mendatang.